Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat digital. Hari ini kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Iya, jadi ini Pak Kadis di tahun 2021 hingga tahun 2022. Kira-kira dari Dinas Pariwisata seperti apa capaian yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata terkait dengan visi misi dari Pemda Kabupaten Toli-Toli? Ya, jadi untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli melalui visi dan misi Bupati Toli-Toli dalam bingkai yang terukur dalam amanah besar, maka Dinas Pariwisata ini terdiri dari 3 bidang yang mewadahi, di mana ada bidang destinasi, kemudian bidang pemasaran maupun bidang kesenian yang berubah secara nomenklatur menjadi bidang ekonomi kreatif. Nah, berdasarkan visi misi Bupati Toli-Toli terwujudnya kabupaten yang mandiri dan sejahtera dalam pemerintahan yang amanah, responsif dan merakyat, maka kami mengemban misi yang ke-7, yaitu meningkatkan pembangunan kepariwisataan secara komprehensif, bersinergi dan terpadu. Nah, dalam pengembangan potensi dan pembangunan pariwisata yang dimiliki Kabupaten Toli-Toli, baik sisi amenitas maupun sisi sumber daya manusia, yang mungkin ke depan sedikit bisa saya urai dari tahun 2021 sampai dengan tahun awal 2023. Jadi Dinas Pariwisata sudah membuka beberapa destinasi baru di pemerintahan amanah besar yang mempunyai slogan salam gotong royong. Jadi beberapa amenitas pada masing-masing destinasi tersebut, yaitu salah satunya adalah pembangunan jalan menuju air terjun Labonu yang terletak di Kecamatan Basidondo. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jalan menuju air terjun Bambapun, mana pada Dusun 4. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan jalan dan gazebo Pantai Bambapun, yaitu persisnya di Dusun 1. Kemudian pembangunan gazebo di Permandian Leleanono, dan selebihnya pemeliharaan beberapa destinasi atau amenitas di Kabupaten Toli-Toli. Dan selanjutnya kami bukan cuma dalam rangka untuk peningkatan infrastruktur, tetapi juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan terutama dalam sumber daya manusianya. Pelatihan seperti apa itu, Pak Kadis? Pelatihan-pelatihan yang kita lakukan saat ini adalah pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata, kemudian pelatihan pemandu wisata Arum Jeram. Itu untuk di 10 kecamatan? Tidak. Jadi bukan kita mau untuk 10 kecamatan, tetapi mungkin variabelnya kami utamakan desa-desa yang memiliki destinasi itu dulu. Begitu. Karena semua daerah belum memiliki potensi untuk itu, makanya yang kami dahulukan adalah desa-desa yang memiliki destinasi, terutama prospek-prospek di mana potensi besar ada di mana. Berarti diprioritaskan untuk yang memiliki potensi wisata seperti itu? Benar. Kemudian pelatihan keempat adalah pemandu wisata selam, karena kepariwisataan kita ini sebenarnya tidak kalah dengan Bali, Labuan Bajo maupun yang di Manado itu, Bunaken. Nah itu, sehingga itu juga kami prioritaskan tahun ini. Dan mungkin terakhir pelatihan yang kita lakukan bagaimana meningkatkan inovasi dan higienitas sajian kuliner di tempat-tempat wisata. Ini juga penting karena kuliner ini menjadi salah satu corong untuk kita juga, bagaimana kuliner itu menarik sehingga wisatawan itu bisa membeli, sehingga perputaran ekonomi ada di situ. Setidaknya memperkerjakan UMKM begitu ya. Benar. Dan tidak lupa untuk dari 2021 sampai dengan 2023 ini, salah satu pencapaian yang sudah kita mempunyai juga salah satu Wonderful Sail It's Rally 2022
kemudian sampai nanti 2023 itu di mana adalah menjadi salah satu destinasi persinggahan yachts dari berbagai negara yang ada di dunia ini. Jadi Toli-Toli ini titik labuhnya ada di Sulawesi Tengah ini. Toli-Toli disinilah tempat titik labuhnya. Kemudian kita tidak pernah melupakan salah satu tahun kemarin 2022 kita mendapatkan salah satu penghargaan sebagai kategori homestay, terbaik dalam ajang desa wisata Indonesia, di mana Desa Malangga itu 50 besar dari desa terbaik se-Indonesia. Dan kita ini bukan cuma Desa Malangga yang 50 favorit. Ternyata Desa Teluk Jaya masuk 300 besar dan Desa Sabang masuk 500 besar. Dan salah satu ajang juga yang kemarin kita mendapat kepercayaan dari Kemenparekraf adalah di mana Festival Budaya Toli-Toli ini menjadi salah satu 100 ajang karisma event Nusantara yang terpilih dari Kemenparekraf. Nah, bercerita sedikit tentang apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan amanah besar, bahwa pengelolaan desa wisata, terutama Desa Malangga yang kemarin merebut, ini sempat mendapat juga juara 1 dalam kategori homestay se-ASEAN. Dan ini dilaksanakan di bulan Februari tahun 2023 kemarin. Mungkin ini cuma gambaran singkat dari kami Dinas Pariwisata apa yang sudah kami coba ramu dalam visi misi Bupati, sehingga ke depan mungkin masih bisa kita tingkatkan lagi. Ya, baik Pak Kadis, dalam hal Dinas Pariwisata itu tentunya tidak action sendiri. Ini ada sinergi ataupun kolaborasi dengan beberapa stakeholder atau beberapa perangkat daerah yang ada di Kabupaten Toli-Toli tentang adanya kemajuan dari destinasi wisata yang ada di Toli-Toli. Jadi beberapa stakeholder yang bekerja sama dengan kita sampai saat ini, terutamanya di bidang kesehatan, kami juga bersinergi dan bekerja sama bagaimana membentuk petugas-petugas kesehatan yang ada di tempat destinasi maupun pos-pos pelayanan kesehatan. Karena tidak menutup kemungkinan terjadinya musibah dan terjadinya kecelakaan di tempat destinasi ini juga membutuhkan tenaga-tenaga paramedis yang terampil sehingga bisa mengambil langkah cepat agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Belum cuma itu, kita juga kerjasama dengan kayak Dinas Perikanan, bagaimana melakukan kerjasama dengan Padan Lanal seperti penanaman mangrove menjadi salah satu juga ciri khas untuk kepariwisataan kita ke depan, bagaimana ekosistem mangrove itu kita hidupkan. Penanaman terumbu karang itu juga bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Lanal, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi hampir, dan kami juga menjadi salah satu bagian yang akan kita unggulkan adalah bagaimana nanti ke depan kita akan kerjasama dengan, dan sampai saat ini sudah kita bina adalah kerjasama dengan koperasi dan perdagangan, bagaimana nanti membentuk UKM-UKM yang ada kita tempatkan di tempat-tempat destinasi wisata. Jadi untuk destinasi wisata kenapa harus kita kembangkan? Pertama, di situ ada perputaran uang, jadi ada perputaran ekonomi. Masyarakat datang, dia membeli karcis, itu pemasukan PAD juga sama kita. Retribusi untuk daerah. Itu pengembaliannya juga ke kita. Kemudian dia belanja di dalam. Dia juga menggeliatkan ekonomi kecil, membeli pada pedagang-pedagang kecil. Kemudian ada destinasi-destinasi lain yang mungkin bisa disewakan. Macam contoh Flying Fox. Mungkin anak-anak senang dengan petualang-petualang dan jelajah alam. Nah, mereka menyewa. Kemudian ada pemandian untuk anak-anak kecil atau apa. Sehingga mereka juga. Jadi sebenarnya pariwisata ini sederhana. Seperti teman-teman yang sudah lakukan. Kabit destinasi itu bilang sama saya bahwa pariwisata itu gampang, Pak. Asal ada kemauan dan ada uang. Betul. Ya, yang penting kita perputaran pasti, nggak usah kita terlalu jauh dan muluk untuk berpikir keluar sekarang. Kalau kita berpikir yang di dalam saja, pasti sudah lebih bagus lagi.
Ya, dari upaya-upaya yang dilakukan tentunya berkolaborasi dengan berbagai pimpinan perangkat daerah begitu ya, stakeholder. Kemudian di lapangan sendiri mungkin kendala utama dalam pengembangan pariwisata itu. Ya, pariwisata Toli-Toli ini di 2020 ini sebenarnya sudah cukup maju, karena bupati sebelumnya adalah menggetolkan bagaimana kepariwisataan Toli-Toli ini bisa menjadi agenda nasional. Tetapi kita jangan lupa, kemarin kita baru dialami pandemi COVID, sehingga data wisatawan itu sangat menurun. Jadi ada perbandingan range yang akhirnya kemarin dari 52.000 di tahun 2020 dan di tahun 2022 cuma terjadi 38.000. Di 2021 itu sangat turun sekali. Itu sudah sampai di titik 32.000. Nah, sehingga dengan saat ini kami tetap kembali dengan presisi bagaimana cara memulihkan ekonomi kita, sehingga pelan-pelan kepariwisataan kita terutama di daerah Toli-Toli ini kembali bisa bangkit dan maju, sehingga apa yang bisa menjadi visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa terpenuhi untuk ke depan. Baik, yang berikutnya ini Pak Kadis, Desa Malangga itu merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Indonesia masuk kategori desa terbaik begitu ya. Kira-kira dari pariwisata, bagaimana mempertahankan predikat itu? Ya, karena ini ajang kategorinya diberikan setiap tahun dan bukan menjadi ketentuan, tetapi ingat, biasanya apa yang sudah kita dapat sangat ibarat orang kalau kita lepas sangat nggak baik lah. Betul. Sehingga kami tetap dari Dinas Pariwisata tetap memantau dalam hal ini bagaimana terus perkembangan dari Desa Malangga, dan tetap akan memberikan program-program yang akan ke depan untuk mendukung subsektor yang ada di, terutama fisik maupun non fisik. Nah, makanya yang saya tekan tahun ini adalah bagaimana non fisik. Makanya di sana kita itu akan melakukan salah satu pelatihan untuk Port Darwisnya adalah Arum Jeram. Bagaimana lagi menggeliatkan olahraga itu sekaligus menjadi salah satu wisata yang menjadi olahraga. Makanya di sini ada namanya wisata berekreasi. Begitu. Sambil berwisata, berekreasi dan olahraga. Iya. Baik, Pak Kadis, ini menarik ya, dari beberapa poin pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Kadis. Kira-kira ini warga masyarakat Toli-Toli belum terlalu paham di mana saja titik-titik wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli, khususnya ada di 10 kecamatan. Kira-kira dari pariwisata seperti apa mengedukasi atau mungkin semacam trik untuk memperkenalkan kepada seluruh masyarakat bahwa di sini ada destinasi yang menarik. Iya. Gitu. Jadi untuk program edukasi kita sebenarnya sudah lama berjalan. Mungkin para penggeliat yang mungkin belum terlalu dalam hal ini melihat sebenarnya dalam Instagram sudah ada Dinas Pariwisata Instagram. Ya, baik. Kemudian ada buku digital yang sudah diciptakan oleh teman-teman, sehingga para tidak perlu lagi wisatawan mancanegara maupun lokal itu. Kita bisa akan menyediakan di sini fasilitas turnya melalui buku yang panduan untuk kita. Buku panduan. Ya. Gitu. Baik. Jadi itu yang menjadi salah satu acuan, sehingga kita tidak bingung lagi kita mau ke destinasi mana. Melalui buku itu kita bisa melihat. Melalui Instagram, melalui Dinas Pariwisata kita bisa melihat. Dan jangan takut. Wisata-wisata yang ada di Toli-Toli juga saya upload melalui TikTok saya, Bu. Jadi yakin kalau untuk pemasarannya kita semakin akan menerapkan bagaimana go digital sebagai ajang pemasaran, di mana bukan cuma skala pemasaran kita untuk nasional, tapi mungkin bisa juga untuk dari internasional, begitu ya. Ya, baik, Pak Kadis, yang terakhir ya, kira-kira dari Dinas Pariwisata seperti apa harapan kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tentunya untuk memprioritaskan ya pariwisata sebagai destinasi dan tentunya dapat dilirik oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Iya. Jadi memang saat ini satu yang mungkin masih kita akan terus bagaimana berkolaborasi kita sebagai bagian dari pemerintahan,
cuma untuk kalender event. Kami ini sebenarnya mestinya lebih banyak untuk mengikuti kalender-kalender event yang ada di Nusantara, sehingga Dinas Pariwisata terutama yang kita gaungkan untuk Kabupaten Toli-Toli bisa dikenal terutama dari sisi kulinernya, makanan khasnya, wisatanya apa, budayanya bagaimana. Dan ingat, pariwisata itu kental dengan nilai budaya, budaya yang baik. Maka kita juga akan selalu berhadapan dengan orang-orang sebagai baik. kearifan lokal begitu ya. Benar. Baik, terima kasih. Dan demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, dan tentunya berharap agar tempat-tempat wisata dapat diperhatikan secara maksimal sebagai destinasi kearifan lokal dan bisa menambah sumber pendapatan asli daerah. Saya Risdawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.